Bayangkan sebuah hari yang tidak pernah diceritakan dengan suara lantang, tetapi menggema hingga ke langit. Hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan para sahabatnya dalam keadaan tubuh yang lemah, napas yang tertahan, dan waktu yang hampir habis. Masjid itu sunyi, tidak ada suara pedang, tidak ada pekik perang. Yang ada hanya ketegangan yang lebih mengerikan dari medan tempur manapun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat yang membuat jantung para sahabat seakan berhenti berdetak. Barang siapa yang pernah aku sakiti, pada tubuhnya, hartanya, atau kehormatannya, hari ini, balaslah aku. Tak satu pun sahabat bergerak, kepala tertunduk, air mata jatuh ke pasir masjid. Siapa yang sanggup menuntut balasan dari manusia paling mulia yang pernah hidup? Namun tiba-tiba, satu sosok berdiri. Langkahnya mantap, tapi suaranya membuat udara bergetar. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyentuh tubuhnya dengan tongkat. Dan hari ini, ia ingin membalas. Saat itu, Umar bin Khattab bangkit. Pedang hampir terhunus. Para sahabat gemetar. Bukan karena takut mati, tetapi karena tak sanggup membayangkan Rasulullah disakiti walau setitik. Siapakah lelaki ini? Apakah ia gila? Atau justru, ia adalah orang yang paling memahami keadilan, cinta, dan akhirat. Namanya adalah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Dan apa yang akan ia lakukan selanjutnya akan membuat seluruh masjid menangis dan langit bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cakis, channel yang tidak sekadar bercerita, tapi mengajak hati kita pulang. Pulang kepada iman, pulang kepada keteladanan, dan pulang kepada cinta sejati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisah hari ini, izinkan Cakis menyapa kalian semua. Dimanapun kalian berada saat ini, di rumah sederhana, di perjalanan mencari nafkah, di kamar sunyi yang penuh doa, silahkan tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri, insya Allah Cakis akan mendoakan kalian satu persatu. Semoga Allah lapangkan rezeki kalian, tenangkan hati kalian, kuatkan iman kalian, dan jadikan setiap langkah hidup kalian bernilai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Cakis, pernahkah kita bertanya dalam hati, sejauh apa sebenarnya cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah cinta itu hanya sebatas lisan? Apakah hanya sebatas syalawat yang kita ucapkan ketika sempat? Atau ada cinta yang membuat seseorang berani berdiri sendirian di hadapan manusia paling mulia di muka bumi, demi satu hal, keadilan dan keselamatan akhirat? Hari ini, Cakis tidak akan membawakan kisah peperangan besar dengan ribuan pasukan, tidak juga kisah raja dan istana megah. Yang akan kita dengar adalah kisah satu orang sahabat, sederhana, tidak terkenal karena harta, namun namanya menggetarkan langit. Kisah ini terjadi bukan di medan perang, melainkan di dalam masjid. Bukan dengan darah yang mengalir, melainkan dengan air mata yang jatuh perlahan. Bayangkan suasana itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di hari-hari terakhir hidup beliau. Tubuhnya melemah, tetapi keadilannya tetap tegak. Di hadapan para sahabat yang mencintainya lebih dari nyawa mereka sendiri, beliau justru membuka pintu yang tidak pernah dibuka oleh penguasa manapun dalam sejarah manusia. Pintu untuk membalas diri beliau sendiri. Dan di saat semua sahabat tertunduk, tak sanggup berbicara, tak sanggup menatap wajah Nabi karena cinta yang terlalu dalam, satu orang berdiri. Namanya Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Apa yang akan ia lakukan bukan hanya membuat para sahabat menangis, tetapi akan mengajarkan kepada kita arti cinta sejati, arti keberanian yang lahir dari iman, dan arti rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sahabat Cakis, siapkan hati kalian, karena kisah ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dirasakan, dan semoga untuk mengubah kita. Mari kita mulai kisahnya. Lelaki sunyi yang tidak mencari sorotan. Sahabat Cakis. Sebelum ia berdiri di masjid dan membuat para sahabat gemetar. Sebelum namanya diabadikan dalam doa Rasulullah SAW, Ukasyah hanyalah seorang lelaki biasa dari kabilah Bani Asad. Tidak ada mahkota di kepalanya. Tidak ada harta melimpah di tangannya. Ia tumbuh di tanah yang keras, di bawah langit padang pasir yang tak pernah ramah. Sejak kecil, hidup mengajarinya satu hal: bertahan. Angin gurun yang menyayat kulit, malam yang menggigit tulang, dan siang yang membakar kepala adalah bagian dari kesehariannya. Ia belajar membaca arah dari bintang, belajar menahan lapar, belajar menahan takut. Tetapi yang tidak banyak orang tahu, ia juga belajar diam. Ukasyah bukan tipe orang yang banyak bicara. Ia mengamati. Ia mendengar. Ia menyimpan pertanyaan di dalam dadanya. Ketika dakwah Rasulullah SAW mulai terdengar di Mekah, banyak orang meremehkan. Ada yang mencibir, ada yang menertawakan, ada yang menunggu untuk melihat kemana arah angin akan bertiup. Tetapi Ukasyah tidak menunggu angin. Ia mendekat. Ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Ia melihat akhlak Rasulullah SAW yang tak pernah berubah meski dihina. Ia menyaksikan orang-orang miskin dan budak duduk sejajar tanpa dibedakan. Dan di sanalah, sesuatu di dalam hatinya bergerak. Bukan karena tekanan, bukan karena ikut-ikutan, bukan pula karena ingin dianggap suci. Ia masuk Islam karena hatinya berkata, "Ini benar." Sahabat Cakis, keputusan itu bukan keputusan ringan. Masuk Islam di masa itu berarti siap kehilangan perlindungan, siap dijauhi keluarga, siap dicemooh kabilah. Tetapi Ukasyah tidak pernah dikenal sebagai lelaki yang menimbang iman dengan kenyamanan. Ia memilih kebenaran, dan sejak saat itu hidupnya berubah arah. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari banyak orang. Ukasyah tidak pernah mencari posisi, tidak pernah meminta dihormati, tidak pernah menonjolkan diri. Ia lebih suka berada di barisan yang bekerja, bukan di barisan yang dipuji. Lebih suka dikenal Allah daripada dikenal manusia. Di malam hari, ketika kebanyakan orang tertidur, ia berdiri dalam syalat yang panjang. Di siang hari, ketika dakwah membutuhkan tenaga, ia ada di sana. Tanpa banyak suara, tanpa banyak cerita. Orang-orang mungkin tidak selalu menyebut namanya, tetapi Rasulullah mengenalnya. Dan inilah yang membuat kita harus berhenti sejenak, sahabat Cakis. Kadang dalam sejarah, bukan mereka yang paling keras suaranya yang paling tinggi derajatnya, tetapi mereka yang paling dalam imannya. Ukasyah tumbuh menjadi sosok yang tegap, berani, dan disiplin. Tubuhnya kuat karena terbiasa dengan kerasnya gurun. Namun kekuatan sejatinya bukan pada otot, melainkan pada ketaatan. Jika Rasulullah memerintahkan, ia tidak bertanya mengapa. Ia hanya berkata dalam hatinya, "Aku siap." Dan tanpa ia sadari, Allah sedang menyiapkan satu momen besar dalam hidupnya. Satu momen yang akan membuat namanya disebut bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh malaikat. Tetapi sebelum hari itu datang, ia harus melewati ujian-ujian yang mengasah keberaniannya. Ujian yang akan membawanya ke medan perang pertama dalam sejarah Islam. Medan yang akan menjadi saksi bagaimana seorang lelaki sunyi berubah menjadi pejuang yang kisahnya tak pernah padam. Dan dari situlah, takdir Ukasyah mulai ditulis dengan tinta yang berbeda. Saat kayu menjadi pedang, dan iman menjadi senjata. Sahabat Cakis,
ada satu hari dalam sejarah Islam yang mengubah segalanya. Hari ketika kaum muslimin yang sedikit, lemah, dan belum memiliki apa-apa, dipaksa berhadapan dengan pasukan besar yang datang dengan kesombongan dan keyakinan akan kemenangan. Hari itu bernama Badar. Langit Badar tampak biasa saja. Pasirnya sama, anginnya sama. Namun isinya berbeda. Takdir sedang diturunkan ke bumi. Di antara barisan kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 300 orang, berdiri seorang lelaki yang tidak banyak bicara. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam. Dialah Ukasyah bin Mihsan. Ia tahu betul apa arti hari itu. Jika kalah, Islam bisa padam sebelum sempat menyala. Jika menang, bukan karena kekuatan, tapi karena pertolongan Allah. Perang pun meletus. Debu beterbangan, teriakan bercampur doa. Langkah kaki beradu dengan denting senjata. Ukasyah bertarung tanpa ragu. Setiap ayunan pedangnya bukan untuk kemuliaan pribadi, melainkan karena satu niat, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah kekacauan itu, takdir kecil menimpanya. Pedangnya patah. Bayangkan perasaan itu, sahabat Cakis. Di tengah perang hidup dan mati, senjata satu-satunya hancur di tangan. Bagi banyak orang, itu tanda mundur. Bagi Ukasyah, itu tanda untuk mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berlari ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa gagang pedang yang tak lagi berguna. Dengan napas terengah, ia berkata bahwa pedangnya patah. Apa yang dilakukan Rasulullah saat itu bukan strategi militer, bukan pula perhitungan logis. Beliau mengambil sebatang kayu. Kayu biasa, tidak berkilau, tidak tajam. Lalu beliau menyerahkannya kepada Ukasyah dan bersabda agar ia menggunakannya. Sahabat Cakis, di titik inilah iman Ukasyah diuji. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Ia tidak berkata, bagaimana mungkin kayu melawan besi. Ia menerima, karena baginya perintah Rasulullah lebih kuat dari logika manusia. Ukasyah kembali ke medan perang. Dan di hadapan mata manusia, sesuatu terjadi. Kayu itu, atas izin Allah, berubah menjadi pedang yang tajam dan kokoh. Bukan ilusi, bukan khayalan. Ia menebas, ia bertahan, ia menyerang. Musuh-musuh tumbang satu demi satu. Hari itu, Badar bukan hanya mencatat kemenangan kaum muslimin. Ia juga mencatat satu pelajaran besar. Bahwa ketaatan bisa mengubah yang mustahil menjadi nyata. Pedang itu kelak dikenal dengan nama Al-Aun. Dan Ukasyah terus membawanya dalam setiap peperangan berikutnya. Uhud, Khandak, dan medan-medan lain yang dipenuhi darah dan doa. Namun sahabat Cakis, jangan salah paham. Keajaiban itu bukan menjadikan Ukasyah sombong. Justru sebaliknya. Semakin besar pertolongan yang ia lihat, semakin kecil ia merasa di hadapan Allah. Ia tidak pernah membanggakan kisah itu. Tidak pernah berjalan dengan dada dibusungkan. Ia tetap berada di barisan depan. Menjadi tameng bagi Rasulullah, siap mati kapan saja. Dan tanpa ia sadari, semua pertempuran itu hanyalah latihan. Latihan untuk keberanian. Latihan untuk kejujuran. Latihan untuk satu hari yang jauh lebih berat dari perang Badar. Hari ketika tidak ada pedang. Tidak ada musuh. Tidak ada teriakan. Hanya keadilan dan cinta yang akan diuji sampai ke akar hati. Dan hari itu akan segera tiba. Saat cinta diuji dan keberanian mencapai puncaknya. Sahabat Cakis, setelah Badar, Uhud, dan Khandak, nama Ukasyah tidak pernah terdengar sebagai orang yang meminta imbalan. Ia tidak pernah menagih pujian. Ia tidak pernah berdiri di mimbar untuk menceritakan keberaniannya. Justru sebaliknya, setiap kali bahaya datang, ia selalu berada di tempat yang paling sunyi dari sorotan, namun paling dekat dengan risiko. Di Uhud,
Ketika barisan porak-poranda dan sebagian pasukan terpukul mundur, Ukasyah tetap bertahan. Debu menutup wajah, darah mengalir di lengan, tetapi langkahnya tidak goyah. Bagi Ukasyah, satu langkah mundur bukan sekadar kehilangan posisi. Itu adalah kehilangan kepercayaan pada janji Allah. Ia tahu, hidup bisa berakhir kapan saja. Namun selama Rasulullah SAW masih berdiri, selama panji Islam belum jatuh, maka tubuhnya adalah tameng. Hari-hari berlalu, luka sembuh, parut tertinggal. Namun yang tertinggal paling dalam bukan bekas pedang, melainkan kedekatan. Ukasyah tidak hanya mengenal Rasulullah SAW sebagai panglima, ia mengenal beliau sebagai manusia paling adil, paling lembut, dan paling jujur. Kedekatan itu menumbuhkan cinta yang tenang, bukan cinta yang berisik. Lalu datanglah masa yang paling berat. Rasulullah SAW jatuh sakit. Suara beliau melemah, langkah beliau tertahan. Kota Madinah merasakan sesuatu yang tak terucap. Perpisahan semakin dekat. Para sahabat menahan napas, seolah berharap waktu berhenti. Namun Nabi SAW tidak menunda amanah. Di suatu hari, beliau memanggil kaum muslimin. Masjid dipenuhi wajah-wajah yang menahan air mata. Lalu Nabi SAW berdiri dengan sisa tenaga dan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh pemimpin manapun dalam sejarah. Beliau membuka pintu keadilan. Bukan untuk rakyat, bukan untuk musuh, tetapi untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang pernah aku sakiti pada tubuhnya, hartanya, atau kehormatannya, maka hari ini balaslah. Sahabat Cakis, kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Para sahabat terdiam. Ada yang menunduk, ada yang menggenggam tanah. Ada yang tak sanggup menatap wajah Rasulullah SAW karena cinta yang terlalu dalam. Siapa yang berani? Siapa yang tega? Dan tepat di saat itulah, ketika semua orang berharap waktu berlalu tanpa ada yang bangkit, Ukasyah berdiri. Detik itu menjadi puncak ujian, bukan hanya bagi Ukasyah, tetapi bagi seluruh sahabat. Ia melangkah maju, tenang, mantap. Suaranya tidak meninggi. Ia tidak menuduh. Ia hanya berkata bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW pernah menyentuh tubuhnya dengan tongkat. Dan hari ini ia ingin membalas. Masjid bergetar. Umar bangkit. Sahabat-sahabat lain menahan napas. Namun Rasulullah SAW tidak marah, tidak menolak, tidak membela diri. Beliau justru memerintahkan agar Ukasyah diberi kesempatan. Beliau membuka bagian tubuhnya. Beliau menyerahkan diri pada keadilan, tanpa pengawal, tanpa tameng. Di titik inilah, klimaks sejati itu lahir, sahabat Cakis. Bukan klimaks pedang dan darah, melainkan klimaks iman dan cinta. Ukasyah berdiri di hadapan manusia yang paling ia cintai. Di satu sisi, kesempatan menuntut keadilan. Di sisi lain, kerinduan yang tak tertahankan. Apa yang akan ia lakukan? Akan menentukan bagaimana sejarah mengingat namanya. Bukan cambukan, tapi pelukan. Sahabat Cakis, inilah detik yang membuat semua dada sesak. Masjid begitu sunyi, sampai suara napas pun terdengar. Di hadapan Ukasyah, berdiri Rasulullah SAW, manusia yang paling ia cintai, paling ia bela, paling ia rindukan kelak di akhirat. Tongkat telah disiapkan. Tubuh Rasulullah SAW terbuka. Tidak ada penghalang. Tidak ada satupun sahabat yang berani bergerak. Semua mata tertuju pada Ukasyah bin Mihsyan. Detik itu, sejarah menahan napas. Ukasyah melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Tangannya terangkat,
dan air mata mulai jatuh membasahi janggutnya. Sahabat Cakis, bayangkan pergolakan di dalam dadanya. Ini adalah momen yang ia minta sendiri. Ia bisa saja mengayunkan tongkat itu. Bahkan ringan. Bahkan sekadar simbolis. Namun justru di titik itulah, iman Ukasyah mencapai puncak kejujurannya. Tiba-tiba, tangannya gemetar. Tongkat itu jatuh. Dan sesuatu yang tak pernah disangka terjadi. Ukasyah menjatuhkan dirinya ke dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memeluk beliau erat. Ia menempelkan wajahnya ke tubuh Nabi. Lalu ia menangis. Bukan tangis ketakutan, melainkan tangis rindu yang tertahan selama ini. Dengan suara bergetar ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin tubuhku menyentuh tubuhmu, agar kelak, di hari kiamat, aku terlindung dari api neraka." Sahabat Cakis, itulah antiklimaks yang memecahkan hati. Tidak ada teriakan, tidak ada hukuman, tidak ada pembalasan. Yang ada hanyalah cinta yang tumpah dan kejujuran yang telanjang di hadapan Allah. Masjid pecah dalam tangis. Para sahabat tak lagi mampu menahan air mata. Umar bin Khattab yang tadi nyaris menghunus pedang, kini tersungkur menangis. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah terulang dalam sejarah manusia. Seorang pemimpin membuka dirinya untuk keadilan, dan seorang sahabat menggunakan kesempatan itu untuk mencari keselamatan akhirat. Rasulullah tersenyum. Senyum yang lembut. Senyum seorang nabi yang tahu bahwa umatnya masih memiliki hati-hati yang hidup. Beliau mendoakan Ukasyah, doa yang bukan doa biasa, doa yang mengandung kabar keselamatan. Di saat itulah semua orang paham, Ukasyah bukan orang yang kurang ajar, bukan pula orang yang berani melampaui batas. Ia justru orang yang paling mengerti arti keadilan dan cinta. Antiklimaks ini mengajarkan kita satu hal yang dalam, sahabat Cakis, bahwa cinta sejati kepada Rasulullah bukan hanya soal membela beliau dengan pedang, tetapi tentang kejujuran hati, keberanian menghadap Allah, dan kerinduan untuk selamat bersama beliau di akhirat. Dan sejak hari itu, nama Ukasyah tidak hanya dikenal sebagai pejuang Badar, tetapi sebagai sahabat yang menjadikan keadilan sebagai jalan menuju cinta. Namun kisahnya belum selesai, karena setelah Rasulullah wafat, Ukasyah masih harus membuktikan satu hal terakhir, bahwa cintanya bukan hanya untuk momen itu saja, melainkan sampai darah dan nyawanya sendiri. Setelah pelukan itu, hidup berjalan seperti biasa. Sahabat Cakis, setelah peristiwa yang membuat masjid menangis itu, tidak ada sorak-sorai, tidak ada pengumuman besar, tidak ada sahabat yang berdiri dan berkata, "Inilah orang yang dijamin surga." Semuanya justru kembali sunyi. Ukasyah kembali menjadi Ukasyah yang lama. Ia tidak berjalan dengan dada membusung. Ia tidak duduk di barisan terhormat. Ia tidak menjadikan momen itu sebagai cerita yang ia ulang-ulang. Padahal, seandainya ia mau, ia bisa dikenal sepanjang Madinah. Ia bisa berkata, "Aku orang yang dipeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari terakhirnya." Namun tidak. Ukasyah memilih menghilang dalam amal. Inilah antiklimaks yang sering luput kita pahami, sahabat Cakis. Karena iman sejati tidak selalu diikuti perubahan yang terlihat. Terkadang, setelah momen paling dahsyat dalam hidup, Allah justru menguji kita dengan kehidupan yang kembali biasa. Hari-hari berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Madinah menangis dalam duka yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ukasyah menangis, bukan di depan orang banyak, tetapi di tempat-tempat sunyi. Tempat di mana doa tidak perlu didengar manusia. Ia tidak berkata banyak. Ia tidak menuntut apapun. Ia hanya memastikan satu hal,
bahwa hidup setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ia jalani dengan ketaatan yang sama. Lalu datang masa fitnah, masa ketika nabi palsu bermunculan, masa ketika iman tidak lagi diuji dengan kesabaran saja, tetapi dengan pedang dan keberanian. Ketika panggilan jihad diserukan untuk menghadapi Tulaihah al-Asadi, Ukasyah tidak menunggu namanya dipanggil. Ia tidak menunggu rekomendasi. Ia tidak berkata, "Bukankah aku sudah cukup?" Tidak. Ia berdiri seperti biasa, mengambil senjatanya, dan berangkat. Sahabat Cakis, disinilah kita melihat wajah lain dari cinta sejati. Cinta yang tidak hidup dari kenangan masa lalu. Cinta yang tidak bersandar pada satu momen suci. Ukasyah tidak hidup dari pelukan itu. Ia hidup dari istiqomah setelah pelukan itu. Dalam pertempuran melawan nabi palsu, tidak ada keajaiban kayu berubah menjadi pedang. Tidak ada doa khusus yang terdengar oleh manusia. Tidak ada malaikat yang tampak jelas di mata. Yang ada hanyalah darah, debu, dan tekad. Dan di sanalah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu gugur, syahid, tanpa sorotan, tanpa saksi yang mengabadikan. Anti klimaks, bukan? Seorang sahabat yang pernah membuat langit tersenyum, menutup hidupnya seperti prajurit biasa. Namun, justru disitulah rahasianya sahabat Cakis. Allah tidak mengangkat derajat seseorang karena bagaimana ia mati terlihat, tetapi karena bagaimana ia hidup ketika tidak ada yang melihat. Ukasyah tidak mati sebagai legenda di mata manusia. Ia mati sebagai hamba yang selesai dengan amanahnya. Dan mungkin itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tersenyum padanya. Karena Ukasyah mengajarkan kita satu hal yang berat, bahwa puncak iman bukan pada momen paling emosional, melainkan pada kesetiaan yang terus berjalan setelah emosi itu pergi. Setelah pelukan itu, hidup tidak menjadi mudah, tidak menjadi istimewa, tidak menjadi ringan. Namun Ukasyah tetap melangkah. Dan justru disitulah ia menang, tanpa perlu disoraki. Di bagian terakhir nanti sahabat Cakis, kita akan menutup kisah ini dengan satu pertanyaan besar. Apa yang tersisa dari iman kita ketika semua momen indah sudah berlalu? Apakah kita siap berdiri seperti Ukasyah? Sahabat Cakis, kisah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu bukanlah kisah tentang keajaiban semata. Bukan hanya tentang kayu yang berubah menjadi pedang. Bukan hanya tentang pelukan yang membuat masjid menangis. Dan bukan pula sekadar tentang gugur sebagai syahid. Kisah ini adalah tentang kejujuran yang berani berdiri sendirian. Di hari ketika semua orang memilih diam karena cinta, Ukasyah memilih berdiri karena keadilan. Di saat ia bisa membalas, ia justru memilih memeluk. Di saat ia bisa membanggakan momen itu, ia justru menguburnya dalam kesunyian amal. Dan di saat banyak orang hidup dari kenangan masa lalu, ia memilih menutup hidupnya dengan perjuangan yang nyata. Sahabat Cakis, mungkin kita tidak pernah berada di medan Badar. Mungkin kita tidak pernah berdiri di hadapan Rasulullah secara langsung. Namun pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, jika hari ini Rasulullah bertanya kepada kita, apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat? Apa jawaban kita? Ukasyah mengajarkan bahwa cinta kepada Nabi bukan sekadar sholawat di lisan, tetapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri, keberanian untuk meminta keadilan, keberanian untuk memperbaiki niat, dan keberanian untuk tetap istiqomah, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ia tidak terkenal karena kekayaan, tidak pula karena jabatan. Ia terkenal karena satu hal, hatinya hidup. Dan mungkin sahabat Cakis, itulah yang paling mahal hari ini. Semoga kisah ini bukan hanya lewat di telinga kita, tetapi turun ke hati kita. Semoga Allah tumbuhkan dalam diri kita sedikit saja keberanian seperti Ukasyah, sedikit saja kejujuran seperti Ukasyah, dan sedikit saja cinta yang tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan biarkan berhenti di sini.
Tulis di kolom komentar pelajaran apa yang paling kalian rasakan dari kisah ini. Dan jangan lupa, tuliskan juga kalian menonton dari kota mana. Insya Allah, Cakis doakan agar Allah jaga iman dan keluarga kalian semua. Karena mungkin di antara kita hari ini, ada yang sedang Allah siapkan untuk berdiri di momen besar berikutnya. Sampai bertemu di kisah berikutnya, sahabat Cakis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.